dimanapun saat ini berada. Mari kita mendoakan lembaran yang ada di bangku doa untuk sinode. Ada di bangku doa untuk sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpan dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjut doa malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 160. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih. Pada hari ini kita akan mencoba untuk menggunakan PPE baru dengan anamnesis bentuk pertama. Jadi notnya itu Mi, Sol, La, Si, La. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, nyanyikan lagu pembuka. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antaranya
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-33. Minggu depan kita sudah masuk pada perayaan Kristus Raja Semesta Alam, sekaligus mengakhiri lingkaran tahun B, dan 2 minggu yang akan datang kita memasuki tahun baru liturgi di tahun C. Pada perayaan kudus ini kita juga ingin mempersembahkan segala syukur kita atas anugerah-anugerah Allah yang senantiasa menuntun kita dalam seluruh perjalanan hidup iman kita, sehingga kita sungguh dapat bersetia mengimani Dia, dan moga-moga kelak kita sungguh dapat melihat kemuliaan-Nya sebagai bagian dari orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah ketika akhir zaman tiba. Agar layak seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus kita ini dan moga-moga berkenan di hadapan Allah, mari di hadapannya kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Imam Agung kami yang dengan mempersembahkan satu kurban menyempurnakan orang yang dikuduskannya untuk selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Manusia yang akan datang di atas awan dengan kekuatan dan kemuliaan, dan menyuruh para malaikat-Mu mengumpulkan orang-orang pilihan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah penyelamat dunia, tumpuan iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu.
karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui pengorbanan Putra-Mu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan umat manusia di sepanjang zaman. Dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti Putra-Mu, sehingga kelak keikutsertaan dalam perkumpulan para pilihan-Mu di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala,
dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang untuk mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menjelang berakhirnya tahun liturgi dalam satu lingkaran tahun B, dan setiap tahun liturgi selalu di akhir berbicara tentang akhir zaman. Akhir zaman yang sering kita dengar, yang sering kita pahami adalah ketika Tuhan datang, atau dalam bahasa kitab suci dalam Alkitab Injil Markus yang kita dengarkan tadi, Anak Manusia, ketika Anak Manusia datang dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada saat itulah orang-orang akan diperhadapkan dengan pengadilan Tuhan. Ada yang masuk dalam kerajaan Allah untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Ada juga yang kemudian mendapatkan atau mengalami
kehinaan dan kengerian yang abadi atau masuk dalam neraka seperti yang diungkapkan dalam nubuat Daniel dalam bacaan pertama tadi. Dan lewat sabda Allah yang kita dengarkan pada kesempatan ini, tentu khususnya dalam Injil yang kita dengarkan, Yesus ingin menegaskan kepada kita supaya kita sebagai murid-muridnya, dan tentu saja dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, khotbahnya ini tentang akhir zaman, ia tujukan kepada para muridnya. Dan tentu kita juga adalah bagian dari murid-murid atau yang mengikuti Yesus. Maka sangat relevan dan memang hal ini ditujukan kepada kita untuk kita dapat memahami sungguh-sungguh apa yang akan terjadi dan apa yang mestinya kita persiapkan sebagai orang-orang yang percaya. Yesus sendiri menegaskan bahwa waktu akhir zaman itu, ya tentu saja dalam kurun waktu yang dapat kita hitung, Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang tahu, malaikat tidak, putra manusia tidak, dan hanya Allah yang tahu. Maka tentu kita tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu bingung-bingung ketika ada orang bercerita tentang akhir zaman karena adanya pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang dinilai menjadi tanda akan datangnya akhir zaman. Karena terbukti bahwa beberapa tahun lalu dan dalam perjalanan waktu sering saja ada orang yang kemudian karena tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa yang dilihat, yang dialami, lalu menyimpulkan bahwa akhir zaman akan segera datang. Dan saya kira sangat jelas oleh Yesus tegaskan pada hari ini lewat Injilnya bahwa soal itu waktunya hanya Allah yang tahu. Nah, kalau hanya Allah yang tahu, maka kita dituntun untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan bijaksana menghadapi akhir zaman itu. Dalam bacaan pertama dalam nubuat Daniel, di sana nubuat dimaksudkan untuk bangsa pilihan Allah, dan ketika akhir zaman itu tiba dikatakan bahwa pada waktu itu bangsamu akan terluput. Nah, siapa yang akan terluput pada akhir zaman dari segala siksaan, dari segala kesesakan yang akan terjadi pada saat itu? Yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Nah, apakah kita yakin bahwa nama-nama kita ini juga sudah tertulis di dalam kitab? Siapa yang namanya yang tertulis dalam kitab? Adalah orang-orang bijaksana dan orang-orang yang sungguh dalam seluruh kehidupannya menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dalam arti bahwa kalau selama hidup kita sungguh bijaksana. Sepanjang minggu ini dalam bacaan Injil Misa Harian selalu berbicara atau mengajak kita untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebijaksanaan Tuhan. Karena ketika orang hidup dalam kebijaksanaan Tuhan, maka ia akan dituntun pada suatu kebenaran Tuhan itu sendiri. Nah, itu dipertegas dalam nubuat Daniel yang kita dengarkan tadi, bahwa orang-orang yang
namanya tertulis dalam kitab atau dalam bacaan Injil dikatakan sebagai orang-orang pilihannya. Siapa yang dipilih adalah orang-orang yang sungguh hidupnya bijaksana dan orang-orang yang menuntun orang kepada kebenaran. Nah, menjadi refleksi atau pertanyaan kepada kita adalah, kita dalam mengikuti Yesus, dalam percaya kepada Allah, sungguhkah kita sudah menjalani hidup kita secara bijaksana dan hidup secara benar? Karena tidak mungkin kita menuntun orang pada suatu kebenaran tanpa kita hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus memberikan contoh kepada kita dalam bacaan kedua bagaimana hidup dalam kebijaksanaan dan kebenaran Allah itu. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk orang lain. Yesus dalam bacaan kedua digambarkan sebagai imam agung yang tidak sama seperti imam-imam yang melakukan pelayanannya tiap hari berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama, namun sama sekali tidak menghapus dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Artinya apa? Kalau kita percaya kepada Allah dan hidup menurut kebijaksanaan dan kebenarannya, itu berarti kita pun harus hidup bermakna, bermanfaat bagi orang lain. Kita harus ambil bagian dalam pengurusan orang lain. Yesus memberikan teladan itu, menjadi imam, mempersembahkan dirinya satu kali selama-lamanya untuk menghapus dosa kita, agar kita sungguh menerima hidup yang kekal dari Allah. Nah, kita pun dalam seluruh kehidupan kita mesti memberikan diri kepada sesama dalam pelayanan-pelayanan, dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kembali kita tarik ke dalam kehidupan keluarga, maka pasangan suami istri mesti memberikan diri satu sama lain, mempersembahkan diri satu sama lain. Maka dalam janji pernikahan itu selalu, kalau Bapak Ibu masih ingat kan, suami atau istri mengatakan diri menjadi, mengabdikan diri dengan setia kepada pasangannya. Artinya dalam tanda petik menjadi milik sesamanya, pasangannya. Dan karena itu ia tidak bisa menentukan dirinya sendiri, tetapi ia harus ditentukan oleh pasangannya. Nah, dalam kehidupan beriman, kiranya demikian halnya. Kristus sendiri telah menyerahkan dirinya kepada kita, menjadi bagian dari hidup kita. Ia mengorbankan seluruh hidupnya dan menumbuhkan kehidupan baru di dalam diri kita. Seperti Paulus mengatakan, aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, maka kalau kita menjadi orang-orang yang bijak, menjadi orang-orang yang sungguh benar di hadapan Allah, maka mestinya kita tidak berdiri sendiri di hadapan Allah, melainkan kita berdiri di hadapan Allah karena Allah ada di dalam diri kita. Karena kita hidup di dalam Allah dan Allah hidup di dalam kita. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita meneguhkan kembali iman kita dengan menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya
akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan pemberi hidup dan harapan yang menanti-nantikan kita pada ujung jalan hidup kita. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga umat Allah dengan mantap dan gembira mewartakan imannya yang tak tergoncangkan akan hidup kekal, serta nilai segala perbuatan kami bagi kehidupan keabadian. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi umat Kristiani dimanapun berada, ya Tuhan, semoga umat Kristiani selalu mengusahakan keadilan dan perdamaian, serta mempersatukan dan menghimpun semua orang dalam satu persekutuan harapan dan iman. Semoga umat Kristiani mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus pada akhir zaman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi orang-orang yang takut akan kematian, hari tua, dan percobaan hidup, bagi semua orang yang berkurang berani dan kurang berharap, ya Tuhan, semoga semua orang yang berkecil hati belajar percaya kepada Allah, dan semoga kami mampu mendampingi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Tuhan, semoga kami saling meneguhkan berkat iman kami yang hidup, serta harapan kami yang kokoh. Semoga berkat kasih dan pelayanan kami, Tuhan hidup di tengah-tengah kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita. Juga kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga kita yang meminta kita bantu dengan doa. Ya Bapa yang Maha Baik, tuntun sertai dan berkatilah kiranya saudara-saudari kami, keluarga kami yang sungguh membutuhkan pertolongan dan belas kasih-Mu. Jangan biarkan mereka jauh daripadamu, tetapi tariklah mereka ke dalam belas kasih-Mu, agar dari hari ke hari mereka pun sungguh dapat mengalami kasih-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan Allah orang hidup dan mati. Kami tidak tahu kapan Engkau akan datang memanggil kami, tetapi kami tahu pasti bahwa kasih-Mu tak akan pernah meninggalkan kami. Semoga kami tetap berjaga penuh harapan. Tolonglah kami untuk menyambut Engkau sejak sekarang dalam saudara-saudari kami, supaya kami pun
nanti kau sambut di rumahmu yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan rian warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Kita siapkan Kudus 248. Ini nomor apa? Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban Kristus Putramu agar mendatangkan keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bawa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa.
karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya, kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi. Terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau
dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat.
Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu atas hidangan surgawi yang telah kami nikmati dalam perjamuan kudusmu ini. Semoga pengorbanan putramu ini menjiwai kami untuk berani berkorban demi kepentingan gereja dan masyarakat kami, serta memperkuat harapan kami akan langit baru dan bumi yang baru yang kau janjikan, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup 306.